Kalian coba lihat deh video ini. Sekilas tampak seperti ranting pohon yang udah patah sih. Tapi ternyata sebenarnya itu adalah ngengat loh guys. Kalian masih ingat pelajaran SD soal hewan yang berkamuflase? Itu loh hewan yang memiliki cara tersendiri untuk melindungi diri dari musuh dengan kemampuan kamuflase atau menyamar. Hewan pintar berkamuflase yang selalu dijadikan contoh saat kita sekolah adalah bunglon. Bener gak? Selain kedua hewan tersebut, ternyata terdapat beberapa juga hewan yang mempunyai kemampuan dalam hal penyamaran. Berikut hewan kamuflase yang hampir gak terlihat. Let's check it out. Mari kita mulai dengan hewan yang berada di laut. Kamu pasti sudah mengenal yang namanya kuda laut kan? Iya, hewan mungil yang berasal dari dalam lautan. Iya, jelas dari laut lah, namanya aja kuda laut. Tapi kalau Mimin sebut kuda laut kerdil, kira-kira kamu tahu juga nggak? Kuda laut kerdil hanya berukuran 27 mm, bahkan ada yang seukuran butiran beras. Kuda laut kerdil tersebut adalah Goliath dari Hippocampus denice. Ukurannya yang sangat kecil dan memiliki kemampuan kamuflase yang menakjubkan untuk mempertahankan diri dari para predatornya. Sehingga hewan ini sangat sulit untuk ditemukan. Hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1969 dan hanya 6 kuda laut kerdil yang telah ditemukan setelah tahun 2000. Mereka dapat ditemukan dalam jarak 10-40 meter atau 33-130 kaki, terutama dari pantai Australia, Indonesia, Jepang, dan Papua Nugini. Selanjutnya adalah tokek ekor daun, atau yang bernama Latin Uroplatus fantasticus. Hewan ini merupakan hewan yang berasal dari Madagaskar. Dan seperti tokek pada umumnya, keunikan tokek ini adalah penampilannya yang menyerupai daun. Ukuran tubuh tokek ekor daun bisa mencapai 90 mm panjangnya. Uniknya tokek ekor daun tak memiliki kelopak mata, sehingga menggunakan lidah panjangnya untuk menyeka debu atau kotoran yang masuk ke mata. Banyak yang menduga hewan noktural ini memangsa serangga. Namun hanya sedikit yang diketahui tentang makanan tokek ekor daun di alam liar. Untuk menghindari predator di alam liar, tokek ekor daun akan melakukan berbagai macam bentuk pertahanan. Dan yang paling umum adalah penyamaran. Ekornya yang unik berfungsi untuk membuat pemangsa bingung. Saat tokek ekor daun menyelinap di ranting atau dedaunan, pemangsa bisa bingung dan terkecoh. Kamuflase yang dilakukan bisa membuat tokek ekor daun terlihat seperti daun mati. Masih berhubungan dengan yang daun-daun. Kali ini hewan yang jago berkamuflase lainnya adalah ulat bulu baron, atau yang bernama Latin Eutalia acontia gurga, yang merupakan ulat asli India dan Asia Tenggara. Ulat bulu baron memiliki panjang sekitar 4 mm dengan dilengkapi paku kecil menempel di tubuhnya sejak mereka menetas. Namun pada saat mereka mencapai tahap pertumbuhan keempat dan 5 atau yang dikenal sebagai instar, mereka dapat tumbuh menjadi sekitar 45 mm panjangnya dengan paku yang lebih memanjang pula. Warna paku itu mengikuti warna ulat yang memungkinkan binatang ini berbaur dengan daun agar terhindar dari predator sampai mereka dewasa. Karena kemampuannya berkamuflase, kita hampir tidak bisa melihat di mana ulat itu berada. Tubuhnya sangat mirip dengan warna daun yang dihinggapinya, bahkan sampai menyerupai tulang dan serat daunnya. Sepintas mata kita pasti akan sulit menemukan hewan ini. Duh, Mimin sampai susah ngebedain juga nih mana daun, mana ulat. Berikutnya adalah naga laut daun dengan nama Latin Vicodurus equus, atau yang juga dikenal dengan nama Leafy dragon. Merupakan kelompok kuda laut namun memiliki penampilan berbeda. Naga daun memiliki ukuran tubuh kecil sekitar 20-24 cm, namun bisa mencapai maksimal 50 cm. Nama naga daun didapati dari bentuk tubuhnya yang menyerupai rumput laut. Walau seperti lembaran daun, terdapat duri-duri tajam untuk pertahanan melawan predator.
Warna pada tubuh naga daun bervariasi tergantung pada usia dan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah naga daun berkamuflase. Selain berbentuk seperti rumput laut, kamuflase yang dilakukan oleh naga daun adalah mempertahankan pergerakan di air sehingga membentuk ilusi seperti rumput laut. Ternyata masih ada lagi nih yang berhubungan dengan kata daun, yaitu kupu-kupu daun mati atau Kallima inachus. Tubuh-tubuh daun mati terlihat persis seperti daun kering jika tidak dilihat dengan seksama. Bahkan kita tidak bisa dengan jelas membedakan daun kering yang asli dengan kupu-kupu yang satu ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok bisa ada kupu-kupu yang sayapnya bisa semirip itu dengan daun kering? Proses penyamaran kupu-kupu ini sudah berada di titik paling tinggi. Dimulai dari sayapnya yang memiliki pucuk daun runcing di ujung depan. Dan seperti memiliki tangkai daun di sisi belakangnya. Kemudian memiliki pola vena yang khas. Terdapat beberapa corak warna coklat dan oranye. Ditambah dengan adanya bintik hitam atau air mata kecil yang melengkapi kesempurnaan dengan begitu rinci. Ini merupakan kamuflase terbaik dan sempurna. Kupu-kupu daun mati juga memiliki keunikan yang lain, yaitu memiliki karakter yang berbeda tergantung musim yang sedang terjadi di daerah tersebut. Jika saat musim kemarau, mereka akan cenderung pasif, dan corak dari sayapnya akan terlihat dengan sempurna, sehingga memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari serangan predator, walaupun dalam keadaan diam. Saat musim hujan, serangga cantik dan unik ini akan menampilkan pola bintik mata yang sangat sempurna, sehingga para pemangsa seperti burung, semut, laba-laba, dan tawon tidak menyerang. Yang terakhir adalah gurita mimik. Gurita yang memiliki nama latin Thaumactopus mimicus adalah gurita kecil. Jika 2 dari 8 lengannya direntangkan, panjang rentangan lengannya hanya sekitar 60 cm. Sementara lingkar lengannya kira-kira sama dengan lingkar pensil. Gurita mimik memiliki kemampuan kamuflase hewan terbaik di dunia yang mengesankan. Doi bahkan disebut-sebut sebagai seorang juara sejati dari berbagai hewan yang dapat menyamar. Kita hampir tidak melihat sama sekali keberadaannya. Kemampuan gurita ini meliputi menyalin warna, tekstur, pola, dan bentuk, sehingga sangat menyerupai benda di sekitarnya. Itulah beberapa hewan kamuflase. Menurut kamu, mana nih yang betul-betul jago menyamar sampai gak bisa terlihat? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.